Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kuddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibika Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah 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 wa salamuhu wa ala alihi rasul wa sahbihi rasul, amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Kenapa? Biasanya penggunaan kata insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti. Artinya tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan dirinya lebih mulia daripada yang lain. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia di atas rata-rata. Kecerdasannya, ketawaduannya, kesabarannya, ilmunya, segala macamnya Rasul melebihi siapapun. Tapi ketika ditanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah engkau makhluk yang mulia? Apa jawaban Rasul di dalam surat Al-Kahfi? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jelas? Jadi yang pasti mulia hanya Allah yang tahu. Manusia tidak boleh mengatakan aku lebih mulia. Ya? Seandainya kemuliaan seseorang itu harus karena jabatannya, jawab saja Allah tidak adil. Seandainya kemuliaan seseorang karena hartanya, jawab saja Allah tidak adil. Dan seandainya kemuliaan itu adalah dilihat dari pakaiannya, maka Allah pun tidak adil. Sungguh kemuliaan seseorang karena sikap, perbuatan dan ucapannya yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Amin. Bicara manfaat, kita akan bicara bangsa. Sedih ya Bu? Sedih enggak? Sedih kenapa? Tuh kan ibu-ibu begitu. Sedih ya Bu? Sedih. Iya sedih, kenapa? Tahu. Aduh ya Allah ya Karim. Bangsa kita sudah merdeka berapa lama? Ya, 64 tahun. Kalau kita bicara usia Rasul sudah lebih setahun. Kan begitu ya? Sudah lebih setahun. Artinya apa? Kemapanan cara berpikir dan berbuat seharusnya bangsa ini sudah memiliki. 64 tahun. Ya, tapi begitulah pada akhirnya. Kita nggak boleh pesimis. Pesimis hanya akan membuat seseorang tidak akan pernah bisa maju. Justru kita harus optimis. Apapun yang terjadi pada bangsa ini, jangan melibatkan diri menjadi orang-orang yang pesimis. Karena kita akan menjadi bagian orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Gini, contoh kemarin tahun baru, Bu, ya, betul nggak? Setiap tahun baru itu orang selalu doanya kepengen hidupnya lebih baik. Sekarang bagaimana mau baik? Ketika persis jam 12, teng, yang diangkat minuman beralkohol. Yang jelas-jelas mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu. Qaliluhu wa katsiruhu, mau sedikit mau banyak.
Setetesnya saja sudah membuat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berteguk-teguk? 40 hari 40 malam sholat kita ditolak, itu juga kalau sholat. Lah kalau kagak sholat apa yang mau ditolak sama Allah? Nah kan begitu. Tos, cheers, tahun depan mudah-mudahan kita makin maju. Klek, minum, glegek, glegek, glegek. Selamat tahun baru ya. Ya, pengalaman. Ya Allah ya Karim. Tapi memang susah. Tahun demi tahun selalu ini dan ini saja yang terjadi. Tahun kemarin ibu saya sengaja naik motor ke Cilegon, ke Anyer. Pengen tahu di Anyer beda apa enggak sih cara orang menghadapi tahun yang baru? Ternyata sama aja. Begitu jam 11 malam saya buru-buru mundur ke Cilegon. Kenapa? Takut nggak bisa jalan. Apalagi bawa motor gede. Orang tanya, ih Ustadz kok motornya gede amat, mahal amat. Dibanding Rasul mah nggak ada apa-apanya. Rasul naik buruk. Iya kan, benar nggak? Rasul naik buruk, kecepatannya sampai ke atas. Motor gede ini mah biasa. Syiar, Islam harus syiar. Islam harus bangga, bukan mau sombong dengan barang yang mahal, tidak. Artinya apa? Ketika kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin kita nggak bakal miskin. Di dunia saja sudah Allah tunjukkan kita tidak akan miskin, bagaimana di akhirat? Inilah perilaku orang-orang yang takut miskin. Akhirnya apa? Tidak amanah jadi pejabat. Ya, tidak amanah jadi pejabat. Ngomong apa ya? Maaf Bu, Pak. Seandainya para pejuang kita yang sudah wafat, mereka berlari di antara desingan peluru, di antara dentuman bom, keluarganya disandra, lalu mereka wafat entah di mana kuburannya. Terkadang wafatnya juga hancur luluh lantak, kepala dengan kaki terpisah, badan tercerai-berai. Seandainya mereka para pahlawan kita bisa bangkit dari kuburnya, pasti mereka akan mendatangi tempat-tempat mereka, orang-orang yang memimpin bangsa ini, yang sudah kehilangan cintanya kepada bangsa ini. Pasti. Langsung aja udah pasti. Apa pertanyaan mereka? Cuma satu. Wahai engkau, kemana cintamu engkau berikan? Kepada hawa nafsumu? Sungguh hina dirimu. Na'udzubillahi min dzalik. Sedih ya Bu ya kalau kita harus kembali ke masa dimana orang saling timpuk, saling racun, saling curi, saling bakar. Aduh kok sepertinya negeri ini kayak nggak punya agama. Kita ini negeri yang agama terbanyak loh Pak. Agama paling banyak negeri mana coba? Indonesia. Apalagi dengan jumlah orang Islam terbanyak. Setiap tahun ngirim haji berapa coba? 200 sekian ribu orang dikirim haji, yang seharusnya begitu pulang mereka praktek dengan praktek mabrur, it'amut ta'am, afsus salam, watibbil kalam. Itu Masya Allah. Kan yang berangkat haji, berangkat umroh bukan cuma orang punya duit, tapi dari presiden sampai gembel kadang-kadang. Kalau itu praktek, insya Allah, negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur.